Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fitri Ananda, mahasiswa Stay Arisalah dengan nomor NIM 246202030, Prodi Ekonomi Syariah. Di video ini, Ana akan mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam, khususnya dalam lingkup konsumsi. Kita akan menjelajahi bagaimana konsumsi dalam Islam berbeda dari konsumsi konvensional, dengan fokus pada nilai-nilai, kebutuhan, keinginan, serta norma dan etika yang mengaturnya. Kita masuk pada konsumsi dalam kehidupan. Yang pertama, fitrah manusia. Manusia hidup untuk bertahan hidup yang membutuhkan konsumsi. Konsumsi tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan Allah, seperti tumbuhan dan hewan. Yang kedua, peran konsumsi Islam. Konsumsi Islam tidak terlepas dari ketakwaan dan keyakinan seseorang dalam membelanjakan hartanya. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan bersama, karena tanpa konsumsi tidak ada kehidupan. Oke, kita langsung saja masuk pada pengertian konsumsi Islam. Yang pertama, konsumsi umum. Dalam ilmu ekonomi umum, konsumsi adalah pemakaian barang produksi dan bahan makanan untuk memenuhi keperluan hidup, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ini sering berorientasi pada pencapaian kepuasan duniawi. Yang kedua, konsumsi Islam. Menurut Yusuf Al-Qadarawi, konsumsi Islam menekankan pengarahan mendasar bagi konsumen. Islam mengajarkan untuk tidak mengharamkan yang dihalalkan dan sebaliknya. Konsumsi dalam Islam lebih menekankan konsep kemaslahatan, mencari kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai maqasid al-syariah. Sekarang kita masuk pada nilai-nilai konsumsi Islam. Yang pertama, tauhid atau kesatuan, yaitu konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keberkahan dengan menaati perintahnya, berbeda dengan kapitalisme yang hanya mencari kepuasan nafsu tanpa memperhatikan aspek spiritual. Yang kedua, adil atau keadilan, yaitu memanfaatkan rezeki Allah secara seimbang dan sesuai hukumnya. Manusia diajarkan untuk membelanjakan harta tidak hanya untuk duniawi, tetapi juga untuk kepentingan di jalan Allah. Yang ketiga, free will atau bebas berkehendak, yaitu manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga seperti primer, sekunder, tersier, namun dikendalikan dengan kewajiban menyisihkan harta melalui ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat, amanah atau pertanggungjawaban, yaitu manusia sebagai khalifah di bumi harus mempertanggungjawabkan nikmat yang diberikan Allah. Kebebasan konsumsi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kelima, halal, yaitu konsumsi wajib halal, yaitu barang atau makanan yang dibolehkan syariat Islam mengandung nilai kesucian, keberkahan, dan keindahan. Konsumsi haram dilarang karena menimbulkan mudarat. Yang keenam, sederhana, tidak royal atau mubazir. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Islam menganjurkan hidup sederhana, menafkahkan sebagian harta di jalan kebenaran, dan menikmati hidup dalam batas kewajaran. Nah, sekarang kita masuk pada perbedaan kebutuhan atau need dan keinginan atau want. Yang pertama, kebutuhan, yaitu sesuatu yang diperlukan manusia jika tidak dipenuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Contohnya, sandang, pangan, papan sebagai kebutuhan primer. Dia bersumber dari alamiah, hasilnya itu berkah atau maslahah, ukurannya sesuai dengan fungsinya, karakternya bersifat objektif, tuntunan Islam wajib dipenuhi. Yang kedua, keinginan,
yaitu ambisi atau hasrat manusia yang belum tentu tercapai. Bersifat subjektif, Islam tidak melarang pemenuhan keinginan selama tidak berlebihan dan mendatangkan maslahah. Biasanya bersumber dari ambisi atau nafsu, hasilnya itu tentang kepuasan. Ukurannya sesuai selera atau preferensi, karakternya bersifat subjektif, tuntunan Islam sekedar pelengkap atau dikendalikan. Nah, yang terakhir, kita masuk pada norma dan etika konsumsi Islam. Ada 3 poin. Yang pertama, seimbang dalam konsumsi. Seorang muslim wajib menafkahkan sebagian hartanya untuk diri, keluarga, dan fi sabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir dan pemborosan. Yang kedua, membelanjakan harta halalan thayyiban, yaitu kewajiban membelanjakan harta yang halal dan baik. Kebebasan konsumsi diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas suci dan tidak mendatangkan kemudaratan. Yang ketiga, menghindari sifat boros atau israf dan mubazir, yaitu sifat boros dan mubazir sangat diharamkan dalam Islam karena termasuk golongan yang tercela dan melampaui batas. Islam mengajarkan hidup sederhana. Sekian dari video Ana. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.